Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Epifania Sandriasa dengan NIM 2407010072. Teman-teman, pasti kita sering bertanya-tanya, mengapa sih kita memiliki niat untuk berperilaku yang kemudian dari niat tersebut kita menghasilkan sebuah perilaku. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan salah satu teori yang sangat berkaitan atau memiliki hubungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, untuk memahami lebih dalam atas jawaban dari pertanyaan tersebut, teman-teman boleh menyimak dan menyaksikan video ini sampai akhir ya. Jadi, salah satu teori yang berkaitan dengan bagaimana niat perilaku itu dapat terbentuk dan kemudian menghasilkan perilaku adalah theory of planned behavior. Di mana theory of planned behavior merupakan perluasan dari teori recent action yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di mana teori ini juga berhubungan dengan niat, di mana niat merupakan indikasi kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perilaku dan merupakan anteseden langsung dari perilaku tersebut. Di mana faktor yang kemudian membedakan teori of planned behavior dengan teori recent action adalah faktor perceived or persepsi, di mana teori ini juga ditemukan oleh orang yang sama yaitu Fishbein dan Achian, di mana mereka berasumsi bahwa individu cukup rasional dan menggunakan informasi yang tersedia serta mempertimbangkan akibat dari tindakan sebelumnya, kemudian memutuskan akan mengikuti suatu perilaku atau tidak. Artinya, berdasarkan teori ini setiap perilaku itu dilakukan dengan terencana. Sama seperti teori recent action, teori of planned behavior juga mengambil faktor-faktor atau komponen-komponen yang juga sama atau sudah terdapat pada teori recent action, di mana faktor atau komponen yang pertama adalah behavior belief, yaitu hal-hal yang diyakini atau pemahaman individu mengenai sebuah perilaku yang kemudian menghasilkan attitude toward behavior atau sikap individu terhadap suatu perilaku yang diperoleh dari keyakinannya. Faktor yang berikut adalah normative beliefs, yaitu faktor atau komponen yang merupakan norma atau pendapat yang dibentuk oleh orang-orang di sekitar individu yang kemudian menghasilkan subjective norms, yaitu persepsi individu atas hasil dari tekanan sosial atau pendapat-pendapat lingkungan mengenai sebuah perilaku. Selanjutnya, faktor yang menjadi tambahan adalah control beliefs, yang kemudian menghasilkan perceived behavioral control, di mana control belief adalah pengalaman pribadi dari seseorang atau orang-orang di sekitarnya yang kemudian menghasilkan perceived behavioral control, yaitu keyakinan pribadi bahwa dirinya mampu melaksanakan suatu perilaku atau ia tidak mau begitu. Yang kemudian karena faktor-faktor tersebut menghasilkan niat dan menghasilkan sebuah perilaku yang akan dilakukan. Kemudian untuk memahami lebih dalam mengenai komponen-komponen atau penjabaran atau bagaimana sih contoh nyata dari komponen-komponen atau faktor-faktor tersebut, di sini saya akan menjabarkan faktor-faktor tersebut ke dalam contoh konkret berdasarkan sebuah jurnal yang saya temukan yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Penyakit Hipertensi berdasarkan Theory of Planned Behavior oleh Milviani, Saftia Ariski, Agenia Rahman, Gina Aima Putri, Setia D.R. Riyadi pada jurnal Pharmaceutical Care and Sciences, di mana pada faktor yang pertama yaitu behavior belief atau keyakinan perilaku, komponen ini
merujuk pada keyakinan individu tentang konsekuensi dari suatu perilaku. Sehingga contohnya dalam jurnal tersebut, bahwa dalam konteks hipertensi, individu mungkin percaya bahwa mengadopsi pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur dapat mengurangi resiko hipertensi. Keyakinan ini seringkali dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti dokter, kemudian media-media atau pengalaman-pengalaman pribadi pada kejadian sebelumnya. Selanjutnya, faktor atau komponen yang kedua yaitu attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku. Dimana seperti yang sudah saya katakan pada penjelasan sebelumnya, dimana sikap ini mencerminkan evaluasi individu terhadap perilaku tertentu. Jika individu memiliki keyakinan positif bahwa gaya hidup sehat dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, maka sikap mereka terhadap perilaku tersebut otomatis akan positif. Misalkan, mereka mungkin merasa senang dan puas ketika memilih makanan sehat yang akan mendorong mereka untuk terus melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, faktor atau komponen yang ketiga yaitu normative beliefs atau keyakinan normatif, yaitu keyakinan normatif yang berkaitan dengan persepsi individu tentang harapan orang lain terhadap perilaku mereka. Dalam konteks ini, pada jurnal ini, jika individu percaya bahwa keluarga, teman, atau masyarakat mendukung gaya hidup sehat, mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi perilaku-perilaku tersebut. Misalnya, jika teman-teman mereka juga berkomitmen untuk hidup sehat, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk mengikuti jejak dari teman-temannya tersebut. Selanjutnya, faktor atau komponen yang keempat yang dihasilkan dari normative beliefs yaitu subjective norm atau norma subjektif, yaitu persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak mau melakukan sesuatu. Di mana jika individu merasa bahwa orang-orang terdekat mereka mengharapkan mereka untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga, maka norma subjektif ini akan mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku sehat. Misalnya, jika keluarga mereka mengutamakan kesehatan, individu tersebut mungkin merasa lebih termotivasi untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selanjutnya, faktor yang berikut adalah control beliefs atau keyakinan kontrol, di mana keyakinan kontrol ini mencakup persepsi individu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam konteks hipertensi pada jurnal penelitian ini, individu mungkin percaya bahwa mereka memiliki akses ke makanan-makanan yang sehat dan waktu untuk berolahraga. Keyakinan ini penting jika individu merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas perilaku mereka. Mereka akan lebih cenderung untuk melakukannya. Selanjutnya, komponen atau faktor yang keenam yang dihasilkan dari faktor sebelumnya yaitu perceived behavioral control atau persepsi kontrol perilaku, yaitu sejauh mana individu ini merasa ia mampu untuk melakukan perilaku-perilaku yang ia inginkan. Jika individu merasa bahwa mereka memiliki kontrol yang cukup untuk mengubah pola makan dan gaya hidup mereka, mereka akan lebih mungkin untuk berkomitmen pada perubahan-perubahan tersebut. Misalkan, jika mereka merasa mampu merencanakan menu makanan sehat dan menjadwalkan waktu untuk berolahraga, maka persepsi kontrol ini akan memperkuat niat mereka untuk berperilaku sehat. Sehingga hasil dari komponen-komponen atau keterkaitan dari faktor-faktor tersebut akan menghasilkan niat perilaku, di mana berdasarkan semua komponen tersebut, individu tersebut mungkin akan mengembangkan niat yang kuat untuk mengadopsi gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian rutin berolahraga, dan karena niat-niat tersebut akan menghasilkan perilaku
yang kemudian dapat berujung pada suatu perilaku nyata seperti mulai memasak makanan yang sehat, kemudian mengurangi konsumsi garam, konsumsi gula berlebihan, dan mulai berolahraga secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ia tetapkan. Kemudian yang pada gilirannya dapat membantu mencegah atau mengelola penyakit hipertensi. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari konteks pada jurnal penelitian tersebut, di mana semua komponen pada Theory of Planned Behavior saling berinteraksi untuk membentuk niat dan menghasilkan perilaku individu dalam mengadopsi gaya hidup sehat. Niat yang kuat untuk berperilaku sehat yang dipengaruhi oleh keyakinan, kemudian sikap, norma, subjektif, dan persepsi kontrol dapat berujung pada tindakan nyata yang membantu mencegah atau mengelola penyakit hipertensi. Di mana pada jurnal ini juga menekankan pentingnya memahami faktor-faktor untuk merancang intervensi yang efektif dalam meningkatkan gaya hidup sehat dan mengurangi risiko penyakit hipertensi. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori of planned behavior. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.